Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Fitri Listiani. Kali ini saya akan menyampaikan hasil kolaborasi modul 1.1, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dari kelompok A2 dengan anggota Ibu Eva Nurdiana, saya Fitri Listiani, kemudian Ibu Rina Sophia, Ibu Tika Kartika, Bapak Teguh Pratama, Bapak Tony Lukiawan, dengan fasilitator Dr. Sumarna MPD dan PP Ibu Imas Komalasari MPD. Pada diskusi ini terdapat 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di sini kelompok kami menyepakati bahwa kekuatan konteks sosiokultural itu adalah nilai sosiokultural merupakan sebuah gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu, atau dapat berupa sebuah sistem dari pola-pola terpadu yang mengatur perilaku manusia. Di sini ada nilai sosial dan nilai budaya. Nah, yang pertama, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kuat akan kultur religius dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan dan kekeluargaan dalam setiap aktivitas sehari-harinya. Kemudian, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya kental dengan budaya yang berkaitan dengan alam. Hal ini didukung dengan geografis Kabupaten Tasikmalaya yang kaya dengan alam. Nah, sebagai masyarakat suku Sunda di Kabupaten Tasikmalaya memegang nilai filosofi luhur yaitu Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh. Nah, filosofi Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh berarti saling memintarkan, Silih Asih yang berarti saling sayang, menyayangi, dan Silih Asuh yang berarti saling memelihara. Ini merupakan 3 perilaku yang menjadi satu kesatuan pembentuk budaya hidup yang memungkinkan terwujudnya sebuah tatanan masyarakat dengan peradaban yang luhur. Nah, contoh tradisinya yang pertama itu ada tradisi hajat lembur, kemudian tradisi munggahan, tradisi prelelek, dan tradisi-tradisi lain yang mengandung nilai budaya yang sangat bermakna bagi orang Sunda sendiri. Jika kita kaitkan makna Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh dalam pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka asah itu berfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual. Unsur asah lebih menitik beratkan pada pemikiran peserta didik dalam pemecahan masalah yang dihadapi, termasuk kreativitas dan kemandirian. Nah, contohnya kreatif, kritis, dan mandiri. Kemudian asih itu mengacu pada proses pembelajaran yang didasarkan pada unsur kasih sayang, simpati, dan empati pendidik terhadap murid dengan murid maupun dengan lingkungan sekitarnya, baik itu pun alam ataupun unsur lainnya. Dan ini biasanya erat kaitan dengan nilai religius dan toleransi. Kemudian asuh yang berarti berhubungan dengan unsur pembinaan dan pembimbingan untuk mengarah terhadap hal yang lebih baik dan bernilai positif, misalnya seperti gotong royong. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemandirian budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda. Pada kontekstualisasi nilai sosiokultural, yang pertama ada kekuatan konteks sosiokultural, kemudian kemajuan zaman, dan pendidikan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pentingnya mengintegrasikan pondasi kebudayaan dalam pendidikan bertujuan untuk mengembangkan manusia yang tidak hanya pintar secara kognitif, melainkan juga moral dan etika, budi pekerti, karakter, ataupun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Karena pendidikan merupakan persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga kontekstualisasi nilai sosiokultural itu yang pertama adalah kegiatan pemberian contoh, kemudian kegiatan pembiasaan, yang ketiga kegiatan pengajaran, dan kegiatan tindakan. Nah, sesuai dengan
ing Arso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, tuturi handayani, yang dikaitkan dengan silih asah, silih asih, dan silih asuh yang menjadi filosofi dari orang Sunda itu sendiri. Berikut yang menjadi tantangan dan juga solusi dalam penerapan konteks silih asah, silih asih, dan silih asuh. Yang pertama, itu meningkatnya sikap individualisme akibat pengaruh globalisasi. Solusinya adalah melaksanakan kegiatan yang mengembangkan jiwa gotong royong. Kemudian yang kedua, memudarnya pemahaman tentang nilai-nilai budaya lokal. Solusinya adalah melaksanakan kegiatan yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Kemudian, renggangnya interaksi antar sesama akibat pengaruh media sosial. Solusinya adalah menerapkan kebijakan 3S, senyum, salam, sapa dalam setiap aktivitas. Kemudian, peningkatan atau kemudahan dalam akses informasi atau pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Solusinya adalah dengan menyaring atau filterisasi informasi yang baik dan buruk, memberikan penyuluhan. Kemudian, yang selanjutnya tantangannya yaitu kebebasan dalam berkreasi dan bertindak akibat pengaruh globalisasi. Solusinya adalah melaksanakan kegiatan yang mampu mengakomodir aktivitas yang bernilai positif. Kemudian, kontekstualisasi nilai sosiokultural dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, asah sendiri kita dapat melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, kontekstual, dan bermakna. Kemudian penyusunan kegiatan pembelajaran yang memiliki nilai kolaborasi antar murid atau guru. Dan yang terakhir, memberikan kemerdekaan belajar bagi murid. Yang kedua, ASIH itu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid dan memberikan layanan yang prima dan memposisikan sebagai pribadi yang penuh kasih sayang. Kemudian ASUH itu melaksanakan layanan pendidikan inklusif bagi murid, membantu murid dalam menyelesaikan setiap permasalahan kendala dan membimbing peserta didik untuk mencapai tujuannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu sepakati suatu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendebalkan laku murid di kelas atau di sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang disepakati dan dapat diterapkan. Dalam konteks ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan menghamba pada anak. Pertama, kita melaksanakan pembelajaran yang mengakomodir kegiatan kolaborasi antara sesama murid maupun dengan guru dalam mencapai tujuan yang dimaksud dengan silih asah. Kemudian, melaksanakan kegiatan refleksi pembelajaran bersama atau kaitannya dengan silih asah. Ya, kemudian jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan, seperti perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lainnya yang menjadi perhatian dan harus diakomodasi yang disebut dengan silih asih. Kemudian melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Kemudian memenuhi kebutuhan lahir batin murid sesuai dengan kodrat alam. Kemudian memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mengakomodir setiap kebutuhan dan bakat murid dan selaras dengan perkembangannya. Nah, baik itu dalam diskusi, kolaborasi dalam pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan sholat duha berjamaah, bakti sosial atau gotong royong, kegiatan adiwiyata, dan kegiatan piket kelas. Banyak hal yang dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Berdasarkan hasil kolaborasi, dapat disimpulkan pendidikan merupakan menuntun kodrat alam dan zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kemudian, kodrat alam berkaitan dengan konteks sosial budaya atau kearifan lokal, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan abad 21. Kemudian yang ketiga, konteks sosial budaya menuntun murid menguatkan karakternya yang menjadi alasan kontekstual penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara selalu menjumpai tantangan dan harus dicari solusinya. Sarannya yaitu sebagai guru penggerak kita harus mampu menemukan nilai-nilai sosiokultural di daerah kita yang relevan
menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.